Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat jemaah tabligh akbar yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, berkat dan nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari dilahirkan oleh ibu-ibu kita sampai kepada siang hari ini. Di antara rahmat Allah yang turun pada kita adalah hujan. Kita sering menyatakan hujan sebagai cuaca buruk. Jangan sekali-kali mengatakan hujan cuaca buruk. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu perbuatan kita, sehingga hujan menjadi banjir, hujan menjadi longsor. Jadi jangan katakan cuaca buruk, tapi katakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, junjungan semesta alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita untuk mencintai sesama muslim, untuk mengasihi sesama muslim, dan untuk saling menghormati sesama muslim, kapanpun dan dimanapun selama nyawa masih ada di badan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dari Bapak Pembimbing mengatakan mohon maaf jika dari mahasiswa ada kurang-kurangan, ya saya sebagai pernah jadi mahasiswa dan juga sempat membimbing mahasiswa, yang namanya mahasiswa inginnya instan, cepat saja, yang penting jadi, tabrak sana tabrak sini. Maklum jiwa muda, ya. Tapi nanti kalau sudah semakin dewasa akan makin tahu bahwasanya ada aturan-aturan yang harus dilalui. Jadi harus dimaklumi. Dan saya ketika di Politeknik Bengkalis itu mengajar di beberapa jurusan, bahasa Inggris bisnis, teknik sipil, teknik perkapalan, teknik mesin, mata kuliah agama dan bahasa Inggris. Ya, jangan katakan kenapa bahasa Inggris, saya juga bingung. Cuman dapat jadwal seperti itu ya laksanakan sajalah. Sampai kemudian resign pada bulan Juni 2016 karena saya disuruh orang tua pulang ke Bandung. Sekarang menetap lagi di Bandung dan menjadi pejabat pengangguran Jawa Barat maksudnya. Ya, artinya tidak punya pekerjaan tetap, hanya sekedar jadi translator atau penerjemah di Yayasan Islamweb.net yang bermarkas di negara Qatar, di Timur Tengah. Kita pada kesempatan sore hari ini akan membahas satu poin atau satu tema penting, yaitu mengenai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah diambil dari kata al-akh, yaitu saudara. Kalau saudari al-ukht, ditambah dengan sifat Islam, berarti ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dalam Islam. Yang sering dijadikan dalil dalam persaudaraan Islam atau dalam ukhuwah Islamiyah adalah surat Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum
Wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Cuma di sini kita heran. Ayatnya mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi kemudian kita katakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, bukan persaudaraan iman. Kenapa? Karena sebagaimana para ulama mengatakan, Islam dan iman adalah dua kata yang jika bersatu dia akan berpisah, dan jika berpisah dia akan bersatu. Bingung, Pak? Bingung? Saya juga dulu bingung sebelum belajar. Maksudnya, jika Islam disebutkan sendirian, maka dia artinya adalah iman juga. Demikian juga iman ketika disebutkan sendirian, maka dia artinya Islam juga. Tapi ketika Islam dan iman disebutkan bersama-sama, maka Islam itu amalan-amalan lahir, amalan-amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin. Coba bapak-bapak dan hadirat yang di atas direnungkan. Rukun Islam yang 5 atau 6? 5. Rukun Islam yang 5, ada tidak yang amalan batin? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semuanya amalan zahir, amalan lahir, yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa riya, yang bisa pura-pura, yang bisa bangga-bangga. Ya. Orang pura-pura syahadat biar bisa nikah dengan pujaannya. Pura-pura sholat biar dilihat calon mertua. Pura-pura puasa biar tidak dimarahi orang tua. Pura-pura zakat biar tidak disebut pelit. Pura-pura haji biar bisa pakai peci putih. Tapi kalau rukun iman yang 6 itu semua amalan batin. Beriman kepada Allah. Allah nampak tidak? Tidak. Beriman kepada kitab, tidak terlihat, malaikat. Sampai beriman kepada Nabi, bagi kita sudah gaib. Karena beliau sudah wafat 14 abad yang lalu. Apalagi takdir kepada qadar. Maka kalau dalam tingkatan, Islam itu tingkatan paling bawah. Tingkatan keduanya adalah iman. Karena iman itu kita tidak bisa pura-pura. Orang berpura-pura beriman bagaimana? Tidak bisa. Baru yang ketiga adalah ihsan, yang paling tinggi, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak bisa melakukan itu, maka ingatlah Allah melihatmu. Jadi seakan-akan kita dilihat CCTV terus. Kalau mahasiswa seperti apa? Seperti mengerjakan ujian, dosennya depan mata begini. Jangankan untuk nyontek, untuk menoleh pun ini kaku. Ya, seperti dikasih pasak. Nah, itulah ihsan, dan jarang yang bisa mencapai sana. Hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah perasaan yang lahir di dalam jiwa. Lahir dari hati. Lahir dari kesadaran. Untuk apa? Untuk mencintai saudaranya. Ingat ya, mencintai saudaranya. Jika laki-laki mencintai saudarinya, jika perempuan jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Laki-laki mencintai saudarinya. Ya, kalau saudari kandung, kalau bukan kandung jangan. Ya, nanti ada pembahasan sendiri itu. Mencintai saudaranya, menghormati, membela, menolong, mengayomi, dan loyal kepadanya. Itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Bahkan ketika para ulama menafsirkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara,
Maka para ulama mengatakan sesungguhnya persaudaraan dalam iman, persaudaraan dalam agama, persaudaraan dalam Islam itu jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena darah dan nasab. Kenapa? Seseorang ketika berbeda agama, maka segala hubungan putus. Tidak bisa menjadi wali, tidak mewariskan, tidak mewarisi, dan tidak punya kewajiban untuk mengurusnya. Dan kepada orang tua masih diwajibkan berbakti selama masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, tidak boleh mendoakannya. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berdoa untuk ayahnya, sama Allah dilarang karena ayahnya kafir. Itulah kuatnya persaudaraan iman. Apalagi jika persaudaraan iman ini kemudian ditambah dengan persaudaraan sedarah, dengan besan, dengan sepupu dan lain-lainnya, itu lebih kuat. Namun sayangnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benci kepada Islam itu tahu bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini senjata bagi umat Islam, maka dikorek-korek dari dalam. Kita disuruh untuk saling membenci. Kan kita ingat belajaran sejarah dulu, ya, ada politik namanya divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Kita sayangnya diadu domba suka, bukannya sadar, ya, bisik. Wah, masa? Langsung benci. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Jika datang orang fasik dengan satu berita, maka bertabayunlah, klarifikasi. Itu jika orang fasik. Orang fasik itu masih beragama Islam, hanya dia banyak dosa besar atau punya dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang membawa berita? Tentu kita harus berhati-hati. Ini kita sebaliknya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca berita di CNN, bla 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 bla, percaya langsung, padahal jelas CNN punya orang kafir. Baca dari Reuters tentang ini, bla 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 bla, kita percaya padahal itu punya orang Yahudi. Baca dari stasiun TV yang kebanyakan punya orang non-muslim, kita langsung percaya. Giliran saudaranya muslim mengatakan B, mengatakan, ah kamu bohong katanya. Tuh di koran juga demikian, tuh di TV demikian. Loh, kita ini bersaudara dengan siapa? Dengan yang muslim atau dengan yang non-muslim? Banyak orang yang mengaku muslim tapi nggak malu dengan Islam. Dan malu bersaudara dengan sesama muslim. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ukhuwah karena Allah, ukhuwah dalam Islam ini menjadi benar, menjadi nyata, menjadi sejati, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, antakuna al-ukhuwatu khalisatan lillah. Ukhuwah itu harus ikhlas karena Allah. Bagaimana ikhlas itu? Jadi kita bersaudara dengan sama mukmin, ya. Contohnya saya bertemu dengan Bapak pembimbing ini, tiba-tiba saya merasa bukan orang lain padahal baru bertemu. Ya. Seumur hidup saya baru bertemu beliau pun sama, tapi merasa ada kedekatan. Kenapa? Sesama muslim. Dan tidak ada kebutuhan duniawi. Tidak mengharapkan mudah-mudahan ya dengan dekatnya Bapak ini saya bisa mencarikan salah seorang mahasiswi untuk yang masih jomblo di sana. Tidak ada kepentingan itu. Ya. Walaupun kalau ada ya alhamdulillah. Ya, tapi itu tidak kebutuhan utama, ya. Atau kita kenal dengan orang-orang pejabat yang sama muslim. Kita mencintainya bukan karena dia pejabat, tapi karena muslim. Bukan karena ingin dapat proyek, tapi karena dia muslim. Itu ikhlas karena Allah. Punya jabatan, tidak punya jabatan, masih berwenang ataupun sudah pensiun, kita masih mencintainya.
Justru keikhlasan seseorang itu akan terlihat ketika saudaranya jatuh. Bahkan ketika saudaranya mungkin tertuduh atau terbukti korupsi pun, dia tidak menjauhi. Tetap mendekati, mendakwahi, mendoakan semoga kembali ke jalan yang benar. Itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan tidak, Pak ya. Sekarang itu kebanyakan orang-orang kalau sudah jabatan tinggi banyak saudara. Langsung ngaku silsilah. Bapak kan nggak ini kan tetangga saya. Ya. Kakek bapak dengan kakek saya sama, Pak. Ya, sama kakek. Sama-sama tuanya. Banyak saudara. Giliran sudah jatuh, hilang semua. Yang pernah bersaudara pun, entah anak siapa itu. Subhanallah. Karena persaudaranya tidak ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, bahwa ukhuwah karena Allah itu harus diiringi dengan iman dan takwa. Bagaimana caranya? Ya, kita mencintai seseorang itu sesuai dengan kadar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat beribadah kepada Allah, semakin dia cinta padanya. Semakin dia rajin mengaji, semakin cinta padanya. Tapi semakin dia jauh dari agama Allah, semakin berkurang juga cintanya. Jangankan kepada saudara, kepada istri pun sama, Pak. Kita cinta kepada istri jangan cinta buta, ya. Karena sebuta-butanya cinta masih bisa membedakan mana Honda, mana Avanza. Ya. Kita mencintai istri juga karena iman dan takwa. Artinya apa? Kalau istri semakin takwa, kita semakin cinta. Jangan kemudian melihat istri bangun malam tahajud. Aduh, mah, dingin mah, jangan tahajud dulu. Justru, ayo kita tahajud. Ya. Seperti itu. Dengan saudara sama. Jangan karena orang itu ada banyak manfaatnya, donatur tetap di masjid padahal tidak pernah sholat, kita tetap begitu ya, tidak mendakwahi. Kalau dia karena iman dan takwa melihat saudaranya melenceng, tidak dibiarkan, diperingatkan. Istilahnya tahdzir, peringatan itu. Hati-hati, wahai saudaraku, jangan melakukan ini melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hati-hati saudaraku, aku mencintaimu. Jangan sampai engkau meninggalkan perintah Allah. Kalau para mahasiswa, contohnya kalau cinta karena Allah, teman sekosnya tidak bangun untuk sholat subuh, itu bangunkan sampai bangun. Kalau perlu siram mukanya pakai air es. Kalau tidak bangun juga, ya sudahlah. Berarti tidak mau bangun. Mudah-mudahan tidak bangun untuk selamanya. Mudah-mudahan tidak demikian. Itu namanya persaudaraan diiringi dengan iman dan takwa. Ukurannya adalah iman dan takwa. Bukan ukurannya adalah kepentingan bersama. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah tidak ada unsur politik. Ya, kalau politik kan tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan bersama. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah yang ada selama ada iman, selama ada takwa, maka di situ ada persaudaraan. Kemudian yang ketiga, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ukhuwah Islamiyah itu harus multazimah bil manhaj al-islami. Harus konsisten dengan manhaj, dengan pedoman Islam. Dalam artian bahwa kita bersaudara itu tidak karena kesukuan. Contoh, saya sebagai orang Sunda, saya tidak boleh melihat orang Bali, orang Madura, orang Banjar, orang Bugis sebagai orang lain. Sebagai Muslim, dia adalah saudara. Bahkan Cina sekalipun, dia saudara. Karena apa? Pedomannya adalah Islam. Dan persaudaraan Islam itu adalah persaudaraan yang tujuannya adalah membawa kita ke surga. Tujuan kita adalah apa? Di antaranya mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari kiamat nanti
di sebuah lapangan yang luas, tidak ada naungan kecuali dengan Allah, hanya 7 golongan. Di antaranya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian yang keempat, bahwasanya ukhuwah itu harus dibangun di atas nasihat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tapi hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menasihati itu merasa puas, kadang-kadang bukan nasihat itu, dendam. Ya. Dendam, kata dia. Aku nasihati, kata dia. Puas sudah menasihati, biasanya dendam itu. Tapi kalau kita menasihati terasa berat, biasanya itu nasihat kita benar. Contoh, bapak kita tidak sholat. Kira-kira menasihatinya berat atau sulit? Sulit. Ya, tapi harus kita laksanakan. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Tapi melihat teman yang memang agak musuhan dengan kita tidak sholat, kita mengingatkannya, enak sekali. Sholat, jangan seperti kambing tidak sholat. Enak, ya, puas. Maka itu bukan nasihat, itu balas dendam. Malah membuat orang lari dari Islam, membuat orang benci kepada ajaran Islam. Hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sarana untuk menancapkan ruh ukhuwah di dalam diri kita. Yang pertama, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Jika seorang laki-laki mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahu kalau dia mencintainya. Tapi ingat ya, cinta di sini tidak sama dengan bendera pelangi. Lain itu menjijikkan. Ya, cinta di sini cinta karena Allah. Maka harus lengkap kita mengatakannya. Contohnya, Andi mencintai Rudi karena Allah. Maka Andi berkata, wahai saudaraku Rudi, aku mencintaimu karena Allah. Lengkap. Karena Allah. Jangan, wahai saudaraku Rudi, aku mencintaimu. Langsung memberikan bunga warna pink. Itu sudah lain konotasinya. Jangan, ya, mencintaimu karena Allah. Maka kemudian Rudi menjawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Ya, tapi ingat, laki-laki kepada saudaranya yang laki-laki. Kalau laki-laki kepada perempuan cinta, jangan bilang ke orang tuanya. Ya, ingat akhwat, wahai para mahasiswi, katakan kepada kaum laki-laki, if you love me, tell my dad. If you don't want to tell my dad, you are coward. Jika kamu tidak berani bicara kepada ayah saya, berarti kamu pengecut, tidak layak jadi suamiku. Ya, laki-laki kok maunya lewat belakang. Ya, laki-laki sejati itu menghadap, bukan membelakangi. Ya. Tidak ada ukhuwah Islamiyah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan saudara-saudara, tidak ada. Ya, itu bukan ukhuwah Islamiyah, tapi syahwat syaitoniyah. Ya, wah kan ini ukhuwah, malam-malam kirim WA, di ping dulu, ping, ukhti sudah tahajud. Cie, dia sendiri nonton MU. Ukhti sudah sahur, sekarang hari Senin, dia sendiri main PS3. Ukhti
masih single? Dijawab, "Afwan akhi, minggu depan saya menikah." Gubrak. Ya, rasain. Ya. Lelaki tampan, lelaki mapan akan kalah dengan lelaki jantan. Lelaki jantan adalah bicara kepada orang tuanya. Ditolak. Bagaimana kalau ditolak? Alhamdulillah, berarti Allah mengatakan tidak cocok buat kita. Cari lagi. Laki-laki itu bebas aktif. Bebas mencari atau ditolak, aktif cari lagi. Ya. Kalau laki-laki ditolak kemudian menangis, membuat lagu-lagu melankolis, besok-besok pakai jilbab saja. Ya. Dengan laki-laki, terutama yang bujang atau yang masih merasa bujang, walaupun sudah banyak istrinya. Kemudian yang kedua, jika seseorang berpisah dengan saudaranya, maka minta didoakan secara diam-diam. Kenapa? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika seseorang mendoakan seorang saudaranya secara diam-diam, maka malaikat akan berkata kepadanya, "Semoga bagimu seperti yang engkau doakan untuk saudaramu, walaka misluh." Engkau pun akan mendapatkan yang sama. Makanya ingat bapak-bapak yang sudah punya istri, tidak perlu mendoakan bujangan dapat jodoh. Kenapa? Nanti kata malaikat, buat kamu juga katanya. Ya, ada anekdot kan seperti itu. Ya, saya baca anekdot di Quran Arab dulu. Ada seorang suami berdoa, "Ya Allah, berikanlah si fulan istri." Ditendang sama istrinya. "Abi, jangan doa itu, doakan yang lain, doakan dia punya rumah. Rumahnya banyak," kata dia. "Punya tanah, tanahnya luas. Punya uang, uangnya tidak akan habis," kata dia. "Ya udah, tidak usah doakan." "Kenapa?" "Engkau tidak ingat hadis itu. Jika mendoakan saudaranya secara diam-diam, malaikat akan berkata, untuk kamu juga," katanya. "Jangan," katanya, "gue doakan," kata dia. Nah, sesama jomblo saling mendoakan. Jangan saling menyalip, ini bukan bis kota. Ya, bukan angkot. Saling mendoakan, saling mendukung. Ya, walaupun yang diincar sama. Biarkan takdir yang berbicara. Ya. Kok jadi ke situ ya ukhuwah Islamnya? Memang nyambung. Kadang-kadang ukhuwah rusak gara-gara apa? Gara-gara menuju yang sama tapi keduluan. Ya. Contoh si A si B tadinya berukhuwah fillah, ukhuwah Islamiyah. Kemudian si A berkata kepada si B, "Fulana, ini ya soleha, iya. Saya suka sama dia, saya mau lamar. Kapan?" "Bulan depan." Oh, diam-diam si B ini seminggu kemudian melamar. Kan merasa ditelikung. Diterima lagi. Wah, itu kira-kira rusak tidak ukhuwahnya? Kalau ukhuwahnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan rusak. Ya, malah akan ikut gembira. Kenapa? Karena orang mukmin dengan mukmin yang lain kal jasadi wahid, bagaikan satu jasad. Jika senang ikut senang, jika sedih ikut sedih. Ya. Wah, tapi kan didahului. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan. Jadi walaupun dia melamar duluan belum tentu diterima. Ya, itu hanya wasilah saja. Kemudian yang ketiga, agar ukhuwah semakin menancap dalam diri kita, maka idza laqiyal akhahu falyutliq wajhah. Jika seorang bertemu saudaranya, maka bertemulah dengan muka berseri-seri, dengan penuh senyum, entah Pepsodent, entah Colgate, yang penting senyum. Ya, sling. Tapi ingat, jangan senyum-senyum sendirian, nanti ditangkap pecalang. Kenapa? Mengganggu ketertiban umum. Orang takut kan? Coba jalan sendiri begini. Pegang HP tidak, pakai headset tidak. Ya, masuk kampus ditangkap sama Pak dosen. Kenapa kamu senyum sendirian? Ya. Senyum kepada saudara. Ingat, wahai kaum laki-laki,
senyum kepada saudaranya, bukan saudari. Ini jangan terbalik. Kepada saudara tegas. Tamu, assalamualaikum. Tiba-tiba bertemu saudarinya, assalamualaikum. Senyum ramah, lebar, lama. Jangan. Kepada muslimah boleh senyum lama dan lebar. Pertama kepada ibu. Kedua kepada saudara kandung. Ketiga kepada istri. Keempat tidak ada lagi. Ya. Tapi kepada saudara muslim, bertemu dimanapun, assalamualaikum. Itu sedekah. Dan tanpa modal. Ada modalnya tidak untuk senyum? Rugi gak kita senyum? Gak rugi. Gak pakai modal kok. Sedekah lagi. Ya. Kemudian yang keempat, jika seseorang bertemu dengan saudaranya, maka cepat-cepat bersalaman. Ya. Cepat-cepat bersalaman dan mengucapkan salam. Duluan. Ya. Ingat, dengan saudara, bukan dengan saudari. Adapun laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum panas itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya. Apalagi kalau menurut pendapat Syafi'iyah itu membatalkan wudhu lagi. Tambah-tambah. Ya. Bersalaman itu dengan sesama lelaki. Ya. Salam gini saja, tak perlu gini-gini. Itu kata orang Solo jelek. Ya. Salam saja, salam erat. Ya. Perlu pelukan? Tidak. Pelukan itu kalau sepertinya bertemu dengan saudara yang baru atau pulang dari perjalanan jauh. Kalau ketemu setiap hari di kampus pelukan terus nanti orang curiga. Ya. Jangan-jangan. Baik, kita lanjut selanjutnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak kunjungan ke saudaranya. Kunjungannya untuk apa? Ya silaturahim saja, ingin bertemu saudaranya. Bukan kunjungan dari kos ke kos itu karena apa? Di tempat saya Indominya sudah habis. Sedangkan tempat si B baru dapat kiriman orang tua. Ah, itu lain itu. Itu ada udang di balik bakwan. Ya. Mencari sesuatu yang diinginkan. Atau sering berkunjung ke rumah temannya karena apa? Temannya punya adik cantik. Wajah lain lagi itu. Ya. Jadi sering berkunjung, saling mengunjungi. Ya. Dan jika perlu saling memberi hadiah. Rasulullah SAW sabda, tahabu. Sering-seringlah saling beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Coba, ya. Antum bertengkar. Wah, sampai kemudian marah-marahan. Untung tidak pukul-pukulan, ya, tapi mukul beneran. Kemudian setelah itu salah satunya sadar. Diam-diam kirim paket. Maaf wahai saudaraku, aku sudah menyakitimu. Isinya sesuatu yang dicintai. Entah itu durian montong untuk apa, ya. Kirimkan. Kira-kira reda tidak marahnya? Reda. Atau ketika sedang marah-marahan, begitu, astagfirullah. Bakso yuk. Reda. Kenapa? Karena bagaimana hadiah itu meluluhkan hati. Makanya pejabat tidak boleh nerima hadiah dari rakyatnya. Kenapa? Nanti akan luluh ketika rakyatnya berbuat salah. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang bersengketa. Kenapa? Nanti jadi berat sebelah. Ya. Berilah hadiah kepada orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan. Selanjutnya yang keenam, ketika saudara kita mendapatkan satu kegembiraan, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selamat kepadanya. Kita ikut bergembira dan tampakkan kegembiraan itu. Ini ketika contohnya kalau mahasiswa, lihat
Temannya mendapatkan A+, sedangkan dia dapat C. C-nya benar-benar C. Ya. Maka jangan melihat saudaranya yang dapat A+ tuh, kok bisa dapat A+ ya? Jangan-jangan karena dekat dengan dosennya, jangan-jangan karena nyontek, jangan-jangan banyak suudzonnya. Tapi langsung ucapkan, selamat ya, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Ya. Sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan fair jauh sebelum ada fair play di sepak bola. Ya. Jauh sebelum itu. Ketika saudaranya senang, ikut senang. Dan sebaliknya. Yang ketujuh, ketika saudaranya mendapatkan musibah, jangan mengatakan, puas, rasakan. Jangan. Justru kita datang, ikut bertakziah, ikut mengucapkan bela sungkawa. Kalau perlu kita ikut meringankan bebannya. Ya. Paling tidak ikut mendoakan. Dan contohnya adalah itu satu hak muslim atas muslim yang lain adalah apa? Adalah ketika muslim itu sakit, kita apa? Mengunjunginya. Ya, kita menjenguknya. Menjenguk orang sakit itu salah satu hak. Dan ketika para ulama mengatakan, ketika mengunjungi orang sakit, perhatikan adab-adabnya. Pertama, jangan lama-lama. Ini ngunjung orang sakit dari pada subuh sampai asar. Tambah sakit orang itu tak bisa istirahat. Diajak ngobrol terus ngalor ngidul. Kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau kita tahu bahwa yang sakit itu kalau kita temani akan semakin cepat sehat. Tapi kalau di rumah sakit biasanya tidak boleh. Kecuali keluarganya. Dan berikan cerita-cerita yang indah. Cerita-cerita motivasi, sekali-kali menjadi motivator, ya. Jadi apa namanya? Jadi Mario Bros. Apa? Yang motivator itu? Pokoknya itulah. Ya. Pokoknya itu, Pak. Dan nanti terkena pasal kalau disebutkan. Kita berikan motivasi, jangan mengatakan, sakit apa wahai saudaraku? Saya meriang. Meriangnya kenapa? Enggak tahu, ini badan sakit semua. Oh begitu. Kemarin tetangga saya meriang juga, malamnya mati. Ini mau mengunjungi orang sakit atau nyuruh orang cepat mati? Bahkan ketika orang sakit parah pun, dan dokter mengatakan tidak ada kesempatan untuk selamat, kita tetap berikan semangat. Paling tidak kita katakan padanya, katakan yang benar, bahwasanya tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu kecuali dengan musibah itu Allah akan hapuskan dosanya. Semakin berat musibahnya, semakin besar dosa yang Allah ampunkan. Makanya justru yang paling enak itu adalah meninggal setelah sakit. Karena apa? Ada kesempatan untuk mengurangi dosa. Coba pas nonton bola tadi malam, ya, kota saya dengan Bali. Katanya saya juga tidak lihat, saya di perjalanan. Ketika itu, kegulan, sakit jantung, mati nonton bola. Kan tidak seru jadi beritanya, ya. Tapi kalau meninggal setelah sakit, orang semua mendoakan, semoga Allah ini, semoga Allah. Doakan, kasihan orang itu. Tapi kalau mati menonton bola, orang, nonton bola, mati gitu deh. Ya, apalagi mati karena tawuran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Ya. Mati sangit itu. Sama dengan yang kalau luka-luka lama, ya. Yang kalau ada seorang muslim melakukan pengeboman dengan alasan itu kafir, dibom. Dia ikut mati, bukan mati syahid, mati sangit. Ya, karena Islam tidak seperti itu jihadnya. Itu bukan jihad, jidat itu. Ya, kalau di kalau bahasa Jawa kan dasmu. Ya. Tidak ada seperti itu. Makanya berukhuwah itu dengan Islam itu kita mengingatkan kalau saudara kita sudah mulai terbawa dengan pengajian eksklusif, ya, pengajian tutup pintu,
tidak mau ngaji di masjid, mau ngajinya di rumah. Orang-orang tertentu, jika orang lain datang itu kemudian mengalihkan pembicaraan, kita ingatkan itu pengajian pasti pengajian X yang meragukan. Yang ngaji di rumah itu kaum perempuan, laki-laki ngajinya di masjid. Ya, kenapa? Karena perempuan ibadahnya pun lebih baik di rumah. Kalau laki-laki di masjid. Kita ingatkan, jangan, kita kembali ke masjid. Kalau memang pengajian itu benar, tentu mau di masjid, mau semua orang dengar. Ya, masa kebenaran mau di hak mereka sendiri? Ya, itu bukan pengajian, itu doktrin namanya. Hati-hati para mahasiswa, biasanya nanti suka suka diarahkan hal-hal yang tidak benar karena semangat, tapi ilmu kurang. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ini berat. Yaitu apa? Membantunya dan menolongnya ketika sedang dibutuhkan. Saya bilang ini berat karena apa? Karena biasanya begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Orang beriman yang tingkat level imannya tinggi itu adalah mendahulukan saudaranya di atas dirinya sendiri padahal dirinya sedang susah. Kita terbalik. Kalau dalam masalah ibadah dulukan orang. Contoh sop pertama. Silahkan Pak. Padahal harusnya kita duluan sop pertama. Ya, tapi tidak juga sampai nyikut-nyikut orang. Tapi kalau dalam masalah dunia, wow jangan. Ya. Disalib orang sedikit saja kan panas langsung, keluar uap di sini. Pakai ninja disalib sama motor Beat, bukan main. Panas. Ya. Padahal itu dunia. Ya. Kira-kira di antara mahasiswa kalau sedang pakai motor Ninja 250 RR itu disalib oleh motor Beat, panas tidak? Perempuan lagi, ibu-ibu bawa belanjaan, boncengan, nyalip, syuk. Dunia itu biarkan saja, ya. Jangan merasa panas, kejar-kejaran. Tidak perlu. Yang kita kejar itu akhirat. Harusnya kalau merasa panas lihat apa? Lihat temennya pas adzan berkumandang pergi ke masjid, panas. Aku juga bisa pergi ke masjid juga. Begitu. Ini temannya pergi ke masjid, sholat jamaah, ngalah soalim, so ngalim. Temannya pulang di masjid, kamu sok alim sholat di masjid. Kata temannya, biarin aku sok alim daripada sok kafir. Jeleb, langsung diam, hening, krik krik krik. Jadi kita bantu saudara kita ketika sedang berkebutuhan, ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan akhirat. Janji Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu itu. Teman kita Indominya sudah habis, kita tinggal satu, masak kita makan berdua, ya. Tapi tak perlu sepiring berdua, bukan sama istri. Ya. Kalau perlu, sedekahkan semua. Ingat Allah akan mengganti dengan lebih baik. Ya, baik dunia ataupun di akhirat asalkan ikhlas. Yang kesembilan adalah melaksanakan hak-hak persaudaraan secara sempurna. Nah, di antara hak-hak persaudaraan itu pertama adalah jika saudara kita mengundang kita, kita penuhi. Undang pernikahan. Saudara kita mengundang pernikahan. Bagi jomblo, diundang pernikahan itu dilema. Hadir dibully, tidak hadir dibully. Betul tidak? Pas hadir, kapan sih ngundang? Tidak hadir, cie sakit hati ya katanya.
Tapi karena hak sesama muslim, datang. Mau dibully, biarin dosa yang bully. Berdoa, ya Allah aku zalimi, berikan aku jodoh yang solehah. Begitu. Ya, jangan baper. Daripada baper mending makan wafer. Oh iya, jelas-jelas kenyang ya. Kemudian diantaranya adalah jika saudara kita minta nasihat, maka berikan nasihat. Jangan kalau saudara kita minta nasihat, kita pelit. Terutama mahasiswa, kan mungkin ada mata pelajaran yang sulit bagi sebagian temannya. Tolong dong ajarkan ini. Kasih tahu nggak ya? Tidak seperti itu, ajarkan. Insya Allah ilmunya berkah. Kemudian, jika saudaranya sakit, maka kunjungi. Itu seperti tadi. Ya. Jika saudaranya meninggal, maka ikuti. Ikut mati maksudnya? Bukan. Masa ikut mati? Maksudnya ikut mengurusnya. Ya. Jangan seperti kebanyakan umat di Indonesia melihat orang meninggal takut. Ya, saya dulu pernah di Sulawesi, ketika ada orang meninggal, saya suruh murid-murid saya yang anak aliyah kelas 3, kelas 2 untuk memandikan. Wah, mereka semua tidak mau Ustaz, tidak mau Ustaz. Saya bilang, mandikan atau besok saya suruh pakai rok. Saya bilang. Akhirnya masuk, mandikan semua. Setelah mereka selesai mandikan, sebagian lagi saya suruh mengafani, saya salami semua. Alhamdulillah tangannya seperti es semua. Malamnya saya lihat ke asrama, tidak ada yang tidur. Padahal apa yang ditakuti dari mayat? Coba apa yang ditakuti dari mayat? Mayat itu apa? Dia mandi pun dimandikan. Ada mayat mandi sendiri? Tolong dong, pakai biore, ada? Kafannya jangan kencang-kencang, sesak katanya. Tidak ada kan? Terus kenapa takut? Karena pendidikan yang salah dan korban film. Takut sama suster ngesot. Suster ngesot takuti. Takut itu suster pakai tiger cepat. Ya, ngesot paling kecepatannya berapa sih? Takut sama sundel bolong. Kasihan sama sundel bolong itu. Makan aja keluar lagi. Takut sama yang lepas apa? Leak. Ya, atau kalau di bahasa Melayu namanya penanggal, yang lepas ininya, keliling-keliling. Saya bilang itu yang begitu yang takuti. Justru kejar, berikan dia lem setan, biar cepat rekat lagi. Ya. Jadi hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ukhuwah Islamiyah kita akan menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, yang terutama adalah kekuatan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menasihati di antara kita. Kita saling mencintai di antara kita, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai ummatan wasatan, umat pertengahan dan umat yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dikeluarkan sebagai umat terbaik untuk manusia yang amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita umat yang bersaudara di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, dan menuju kepada kejayaan Islam yang selanjutnya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Di sini sudah ada sedikit surat cinta. Waktu 10 menit lagi. Dan sudah habis. 45 menit selanjutnya kita gunakan untuk diskusi. Saya persilahkan kembalikan kepada Bu acara. Foto. Alhamdulillah, insyaallah untuk sesi pertama 2 pertanyaan. Iwan yang 1, kemudian Iwan yang 1. Ya silakan Mas yang kayak baju tentara. Yang awal. Oh iya, tolong dituliskan ya. Oh,
Yang ahwat silakan ditulis kemudian diberikan. Ya. Mungkin. Cik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja ke pertanyaan. Jadi seperti ini, dalam tingkatan ukhuwah itu bahwasanya yang paling rendah itu adalah lapang dada, sedangkan yang paling tinggi itu adalah isar atau mengutamakan kepentingan saudaranya. Yang mempertanyakan sebenarnya seperti apa? Contoh kayak lapang dada itu seperti apa? Apakah kita ketika dizolimi saudara kita, oh saya pasrah, oh saya terima gitu kan? Oh saya, apakah seperti itu atau mungkin secara luasnya itu seperti bagaimana? Dan begitu pula kita, apakah kita punya uang ini harus saya kasih ke saudara kita, harus semuanya kita kasih, bahkan kita sendiri pun tidak punya apa-apa gitu, contoh seperti itu. Dan itu malah apakah itu menzolimi diri kita sendiri atau seperti apa nantinya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya batasan-batasan dalam persaudaraan sesama Islam itu seperti apa? Ini ke sesama Islam sama ke orang yang bukan Islam gitu. Non-muslim. Non-muslim itu batasan-batasan itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan terutama untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Karena ketika kita mendakwakan, ketika kita ajukan dalil pun mereka juga percaya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Oki Adisa Putra. Langsung jawab ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang pertama, contoh dari lapang dada. Tidak seperti ini. Bukan ya, kalau itu sedang pernapasan. Lapang dada contohnya adalah, apakah seperti ketika dizolimi kita diam saja? Lihat, jika kita mampu untuk menahan kezalimannya, seperti dengan memperkarakan, dengan niat pertama ingin membela hak kita, kedua ingin menghentikan kezalimannya, ketiga ingin orang lain tidak mendapatkan hal yang sama dengan kita, maka lakukan. Ya. Tapi kalau kezalimannya itu hanya karena dia membicarakan kita di belakang, ya, maka kita tidak usah membalas. Biarkan Allah yang membalas. Tapi yang maksud lapang dada di sini adalah apa? Ada contohnya, teman kita berjanji untuk datang hari ini di satu tempat. Tiba-tiba kita sudah datang, teman kita tidak datang. Di telepon tidak diangkat, di WA dibaca tapi tidak dibalas, di ping juga dibaca tidak dibalas, di inbox juga tidak dibalas. Kira-kira perasaan gimana itu? Wah, langsung pasti seuzon kita kan. Ini dia ingkar janji. Tapi kalau lapang dada tidak, mungkin dia punya masalah yang dia malu untuk mengatakannya kepada kita. Ya, entah mungkin bannya bocor, tapi dia tidak punya uang untuk nambal. Ya, atau mungkin tiba-tiba sakit, tapi malu untuk bilang. Lapang dada adalah kita memberikan 70 uzur kepada saudara kita ketika melihat saudara kita bersalah. Ya. Lihat saudara kita terlihat berjalan dengan perempuan. Jangan langsung seuzon, "Wih, pacaran." Siapa tahu itu saudaranya. Siapa tahu justru istrinya. Cuman kita tidak tahu, tidak diundang. Ya, banyak. Ya, itu namanya lapang dada seperti itu. Berusaha untuk berprasangka baik, memberikan uzur kepada saudara kita ketika kita melihat hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun isar sendiri,
itu tentu mempunyai mempunyai beberapa batasan, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW itu tidak punya batasan. Kita ingat hadis bahwasanya Umar bin Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam sedekah. Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya, Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Ya. Selama orang itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada batasan dalam itsar. Ya. Kenapa? Yakin Allah akan membalas dengan lebih baik. Tapi kalau kita merasa kita belum, iman kita sebelum itu, maka jangan terlalu. Saya kalau masalah itsar ini banyak belajar kepada orang Arab, terutama orang Mesir. Kami di Mesir ketika krisis ekonomi tahun 97, tahun 98, mahasiswa Indonesia yang di Indonesia kesusahan, yang di luar negeri lain-lain kesusahan, kami di Mesir malah punya beras berkarung-karung, kulkas penuh dengan daging. Dari mana? Dari orang Mesir. Yang mereka sendiri kesusahan. Tapi apa? Itu ingin mendahulukan. Ini kalian orang perantau, pencari ilmu, harus dibantu, harus ditolong. Berikan. Ya. Jadi itu mendahulukan saudaranya muslim dalam hal-hal duniawi yang bermanfaat baginya. Kalau tidak bermanfaat tidak usah. Ya. Kalau tidak bermanfaat tidak usah. Seperti itu. Jelas? Wallahu a'lam. Fadal, ada yang lain? Oh iya. Ya, satu lagi apa tadi? Batasan bersaudara. Baik. Kalau dengan muslim, batasannya adalah jangan sampai kita kemudian gulu, berlebihan. Ya, berlebihan atau sampai kepada takdis, mengkultuskan. Berlebihan seperti apa? Sampai apapun yang dilakukannya dianggap benar padahal salah. Sampai kita tidak mau mengingatkan. Sampai ketika dia diingatkan orang pun kita marah. Padahal yang diingatkan itu adalah benar. Ya. Itu batasannya adalah jangan sampai persaudaraan kita berlebihan sehingga melanggar batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kepada sama muslim. Kalau kepada non muslim itu tidak ada persaudaraan sama sekali kecuali sedarah. Dan itu pun jangan sampai kita mencintainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tidak akan orang muslim itu mencintai orang yang non muslim, walaupun itu bapak mereka, saudara mereka, kaki mereka, kabilah mereka. Itulah orang yang sudah dicatat iman dalam hatinya. Mau hormati, ya menghormati sama manusia. Yang kita benci kan bukan orangnya. Yang kita benci adalah agamanya. Makanya salah ketika benci agamanya, kita serang orangnya. Orangnya kita kasihani. Selama masih hidup, doakan dapat hidayah. Apalagi kadang-kadang kita menemukan non-muslim yang jujur, menemukan non-muslim yang baik, lemah lembut, banyak banyak menyumbang. Kita doakan, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah berikan dia hidayah. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah mendengar, memberikan hidayah. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu takdir. Ya. Kalau kita membenci kafir itu adalah diantaranya dengan memerangi. Memerangi apa? Memeranginya dengan mendakwahinya. Bukan angkat senjata. Senjata itu terakhir, paling akhir, dan itu ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Kalau sepertinya sembarangan semua orang boleh untuk angkat senjata, itu Islam tidak akan tersebar, kacau beliau jadinya, kacau balau maksudnya, ya. Seperti itu, ya, jelas ya? Wallahu a'lam. Fadhal. Salah satu. Ya. Ini pertanyaan dari Ahwat. Ya. Bagaimana batasan ukhuwah laki-laki dan perempuan apabila ingin mengajak ke dalam kebaikan, semisal saling mengingatkan? Saya lihat dulu yang jomblo-jomblo. Tolong dengarkan dengan baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Bahwa ukhuwah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak ada secara langsung.
Tidak ada interaksi secara langsung, saling mengingatkan, nonsens. Kenapa? Tidak ada seorang laki-laki dengan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Daripada yang ketiganya setan, mending yang ketiganya penghulu. Ya kan? Masa yang ketiganya setan? Tidak ada yang ditemani setan kecuali serupa dengan dia. Ya. Tidak ada batasan, saling ingatkan, laki-laki ingatkan laki-laki, perempuan ingatkan perempuan. Ikhlas Ustadz karena Allah. Ikhlas dari Hongkong. Ya, tidak ada ikhlas itu. Ya. Coba kalau ikhlas itu ingatkan mbok-mbok tua yang sudah punya anak 10. Atau kalau gadis ingatkan bapak-bapak yang duda. Yang punya anak seumuran dia. Itu bisa ikhlas itu. Ya. Tapi kalau dudanya kaya juga tidak ikhlas juga ya. Tidak ada pokoknya. Ya, tidak ada saling mengingatkan antara laki-laki perempuan kecuali saudara-saudara. Wallahu a'lam. Sudah. Insyaallah sesi diskusi habis. Jadi untuk teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan lagi, insyaallah ba'da maghrib Ustaz Dani akan mengisi lagi di Masjid At-Taqwa Kelurahan Kalidu. Jadi teman-teman yang mempunyai pertanyaan ditahan dulu, insyaallah nanti ditanyakan di Masjid At-Taqwa. Ya, insyaallah. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ustaz, pertanyaan berhadiah. Jadi teman-teman yang bisa jawab, insyaallah akan mendapatkan hadiah dari Ustaz. Untuk ikhwannya ada 3 pertanyaan dan untuk akhwatnya ada 3 pertanyaan. Silakan Ustaz. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan untuk ikhwan, 3 pertanyaan untuk akhwat ya. Baik. Pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik istilah titik-titik berikut ini. Jadi seperti bikin soal UAS ya. Yang pertama, bolehkah seorang muslim berkasih sayang dengan non-muslim? Pertanyaan buat ikhwan dan akhwat sama dan sebutkan alasannya. Itu pertanyaan pertama. Langsung. Ya, langsung. Baik yang ikhwan. Silakan ya, Ikhwan. Fadal. Cek, baik. Mencoba untuk jawab. Bolehkah kita berkasih sayang sama non-muslim? Boleh. Boleh. Itu atas karena duniawi. Contohnya seperti Rasulullah mengasihi pamannya, ya kan, ketika beliau wafat dan lain sebagainya, ketika beliau menjelang sakaratul maut, beliau kasih sayang beliau kepada pamannya, itu beliau ungkapkan semua di sana. Dan bahkan ketika Rasulullah itu tidak sayang sama pamannya, otomatis Rasulullah tidak akan meminta untuk pamannya itu untuk baca doa kalimat syahadat ketika waktu itu. Nah, jadi boleh nggak kita berkasih sayang sesama non muslim? Itu boleh, tapi seperti tadi Ustaz bilang, kita tidak boleh gulu atau berlebihan. Itu yang apa itu yang tadi dijelaskan. Jadi kita nggak boleh berlebihan. Dan juga terkait untuk masalah dunia, kita juga boleh, misalkan saudara kita yang mungkin sedarah tapi dia non Islam, kita boleh kasih sayang, boleh. Untuk misalkan dia perlu, kita kasih seperti itu. Cuman tidak atas nama agama yang paling pasti, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari akhwat silakan. Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara jawabnya? Sebentar. Insyaallah, yang akhwat silakan langsung jawab. Bagaimana?
Yang pegang mic langsung jawab. Jawab. Silahkan langsung. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bolehkah seorang muslim berkasih sayang dengan muslim? Kalau menurut saya boleh. Boleh di sini karena memang kita diajarkan bagaimana untuk berkasih sayang, karena memang Islam itu juga rahmatan lil alamin, tidak berbatas kepada satu hal saja, tetapi untuk seluruh umat manusia seperti itu. Tapi batasannya adalah kita tidak boleh memilih, mohon maaf, orang muslim itu menjadi teman setia atau teman kepercayaan. Itu batasannya. Kalau misalnya boleh berkasih sayang, boleh sekali seperti itu. Terima kasih. Jadi jawabannya sama semua ya. Saya akan memberikan penilaian dengan surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Coba ada yang aplikasi Al-Quran nggak di HP-nya? Quran terjemah. Lihat surat Al-Mujadilah ayat 22. Tolong baca terjemahannya. Tadi yang baca surat terjemahan siapa? Ya, silakan baca. Surat Mujadilah ayat 22 yang artinya engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya dan keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah, di atasnya golongan Allah itu lagi beruntung. Jadi kesimpulannya apa? Boleh tidak menurut ayat itu? Tidak. Ya, la tajidu qauman, kamu hai Muhammad tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau suku dan kaum mereka. Adapun tindakan Rasulullah SAW kepada Abu Talib itu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan ampun kepada Abu Talib. Tapi setelah datang firman Allah yang melarang untuk memintakan ampun, maka perbuatan tadi sudah tidak boleh. Kita walaupun contohnya orang tua kita kafir, berbakti iya, menghormati tidak, kasih sayang, menghormati iya, berbakti iya, kasih sayang tidak. Ya, karena tugas kita adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua walaupun kafir. Tapi kalau dengan Muslim, itu orang tuanya, maka tambah kasih sayang. Berarti penyampaian saya tadi gagal. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ustaz, salah hadiahnya bisa diberikan? Oh, ya silakan. Karena kan hadiahnya bagi yang menjawab, bukan bagi yang jawab benar. Nyesal yang tidak jawab ya. Antum tidak akan tahu salah kalau tidak berusaha. Yang awal silakan berikan. Pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua. Bolehkah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu menganggap lain jenis sebagai saudaranya sendiri yang bukan mahram? Bolehkah
orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menganggap lain jenis yang bukan mahramnya bagaikan saudara sendiri. Dengan mengatakan, engkau dek seperti adikku. Iya bang, abang juga seperti abang saya. Tolong ingatkan adik ya bang, ikhlas karena Allah, boleh tidak? Dan apa alasannya? Salah. Ya, silakan. Fadhal. Mic dulu silakan. Ya langsung. Yang awalnya silakan, yang mau menjawab langsung pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak boleh, Ya. karena yang dijelaskan tadi oleh Ustaz, bahwasanya kalau namanya saling ngejek, ketiganya dari setan. Ketiganya adalah setan. Tapi kan itu tidak berduaan, hanya lewat WA. Ya kan sama aja. Oh sama aja. Oh gitu. Oh ya, kita lihat nanti. Baik, dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sesama muslim yang akhwat dengan yang ikhwan menganggap dirinya saudara? Atau jadi seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dari pertanyaan sebelumnya juga sempat dipertanyakan oleh sang akhwat dari sampai mana batasan seorang hewan sama akhwat saling mengingatkan. Jadi 11-12 versi pertanyaan tersebut. Jadi jelas sekali itu tidak ada batasan dan tidak boleh. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban ini kira-kira membuat sesak dada tidak? Sesak tidak? Tidak boleh. Ustadz sih bilang tidak boleh, Ustadz sudah nikah, kami kan belum. Ustadz bilang tidak boleh karena Ustadz ada yang marah nanti di rumah, kata dia. Kami kan tidak. Kami juga perlu bimbingan dari Allah. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena itu membuka pintu perzinaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa seanak manusia itu pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, zinanya bagaimana? Mata zinanya melihat, melihat zina. Telinganya berzinanya dengar suara adek itu nyes zina. Mulutnya bicara, dilembut-lembutkan. Pada biasa kalau manggil kawannya, woi, ya, zina. Apalagi memegang, menyentuh, oh itu sudah nyentuh langsung listrik 1000 volt, nyetrum, ya. Kaki zinanya melangkah ke tempat kosnya atau ke rumahnya, nunggu ketika ayahnya tidak ada. Ayahnya ada tidak mau. Hati zinanya apa? Membayang-bayangkan adekku nun jauh di sana sedang apa ya. Makanya itu membuka pintu zina, jadi tidak boleh. Baik, dan karena tahu sudah tidak boleh, harus dilaksanakan. Nyesel kan? Tahu? Ya. Mending tidak tahu ya. Mending tidak berilmu ya. Ya udah jadi binatang aja. Tidak berilmu. Baik, yang ketiga. Oh hadiahnya dulu. Hadiahnya diberikan. Ya hadiahnya diberikan dulu. Fadhal. Mubarak. Semoga diberkati. Dan semoga jujur dengan jawabannya, ya. Jangan di mulut berkata A karena ingin hadiah, di B di hati mengatakan B. Wah, itu bisa tanya Ustadz aja kata dia, biar tidak ada saingan katanya. Baik, yang pertanyaan yang paripurna, yang terakhir adalah sebutkan satu syarat agar ukhuwah Islamnya itu benar. Satu syarat saja. Fadhal, sama ikhwan akhwat. Karena kan syaratnya tidak ada 4. Satu saja. Silakan. Kalau yang mencatat pasti akan lihat catatan. Yang tidak mencatat, kasihan deh loh.
Insyaallah yang ingin menjawab. Aduh, yang mana dulu nih? Moderator yang milih ya, jangan saya, nanti dikira tidak adil. Ada 2. Masa mau pakai osom gitu? Yang awal yang mau jawab silakan langsung pegang. Yang mau menjawab, silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat agar ukhuwah kita itu benar, insyaallah itu kita sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sama-sama. Aplikasinya bagaimana? Sedikit saja. Jadi ketika kita sudah beriman, sudah bertakwa, kita saling mengunjungi untuk menjemput agar sama-sama pergi ke masjid misalkan. Oh, contohnya sama-sama ke masjid ya, bukan sama-sama ke bioskop ya. Bukan sama-sama pergi main game online. Game Islami. Islami. Baik, yang akhwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang tadi itu dijelaskan bahwa syarat ukhuwah yang benar itu ukhuwah itu harus dijalankan dengan benar, kemudian harus diiringi dengan iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya bisa sama ya? Jangan-jangan berjodoh. Kita aminkan saja, ya. Komentar saya untuk jawaban ini adalah tidak ada komentar karena sudah jelas. Alhamdulillah untuk yang ketiga jawabannya benar, bahwasanya harus dilandasi dengan iman dan takwa. Ya, tafadhol hadiahnya untuk diberikan. Hadiah yang diberikan. Ya Ustaz, karena waktu sudah habis, insya Allah selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kesediaan Ustaz dan Ibu saling koordinasi untuk memimpin doa dan menutup acara kepada kami. Silakan. Baik, ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya kalau memimpin doa itu bingung. Kenapa? Antum semua ini kepalanya banyak. Apa yang saya inginkan belum tentu yang antum inginkan. Saya menginginkan anak-anak saya sehat. Lalu untuk yang jomblo bagaimana? Lalu kalau saya mendoakan dapat jodoh, lah saya berarti nanti nambah. Bapaknya nambah. Maka doanya adalah kita doa kafaratul majlis saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.